Halo semuanya, berjumpa lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini merupakan cara tersusunnya elektron dalam suatu atom. Nah, untuk menuliskan konfigurasi elektron itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara menggunakan teori atom Bohr, kemudian yang kedua dengan menggunakan teori atom mekanika kuantum atau persubkulit. Nah, sebelumnya anak-anak mungkin masih ingat apa sih itu teori atom Bohr? Apa perbedaannya dengan teori atom mekanika kuantum? Ini ya. Nah, di sini untuk teori atom Bohr itu dia menyatakan bahwa elektron itu bergerak mengelilingi inti pada tingkat energi tertentu. Jadi pada tingkat-tingkat energi tertentu dengan lintasan yang berbentuk lingkaran. Di sini ada inti atom, kemudian ada elektron-elektron yang beredar mengelilingi inti. Sama seperti gerak planet ya mengelilingi matahari. Sedangkan perbedaannya dengan teori atom mekanika kuantum atau dikenal dengan teori atom modern, ini terletak pada lintasan atau orbital-orbitalnya ya. Jadi pada bentuk lintasan atau bentuk orbital. Nah, kita lanjut sekarang. Ini. Nah, bagaimana sih cara menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr? Itu nanti kita akan bahas. Kemudian berikutnya, bagaimana menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan teori atom modern atau persubkulit. Kalau teori atom Bohr ini dia perkulit ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama itu bisa menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan teori Bohr dengan benar. Kemudian menuliskan konfigurasi elektron dengan menggunakan prinsip Aufbau, aturan Hahn, dan asas larangan Pauli. Kemudian ada juga menentukan elektron valensi suatu atom dengan benar. Jadi bisa menentukan elektron valensinya. Kita bahas dulu yang pertama mengenai konfigurasi elektron berdasarkan teori atom Bohr. Perlu Ibu tekankan di sini, biasanya untuk konfigurasi teori atom Bohr ini atau disebut juga dengan konfigurasi elektron perkulit, itu biasanya digunakan untuk atom-atom dengan nomor atom 1 sampai 20, jadi dengan nomor atom yang kecil ya. Nah, ini menurut teori Bohr, pengisian elektron itu dimulai dari tingkat energi yang rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Jadi, ini ada inti atom, kemudian ada kulit atom. Ada kulit yang pertama, itu nih kulit pertama, itu namanya kulit K. Kemudian ada kulit yang kedua, namanya kulit L, ada kulit M, dan seterusnya. Masing-masing itu terisi elektron. Dengan rumusan jumlah elektron maksimumnya itu 2N kuadrat, di mana N ini merupakan nomor kulit. Jadi kalau dipakai rumusan ini, maka kulit K itu dia akan maksimal menampung 2 elektron. Kemudian kulit L maksimum dia menampung 8 elektron. Kulit M 18 elektron, N 32 elektron, dan seterusnya ya menggunakan rumusan yang ada. Selanjutnya, pengaturan penulisan konfigurasi elektron. Nah, di sini untuk penulisan konfigurasi elektron per kulit itu ingat dimulai dari kulit yang memiliki tingkat energi yang rendah, kemudian kulit berikutnya yang memiliki tingkat energi yang lebih tinggi, sampai pada kulit terakhir yang ditempati oleh elektron sisa. Jangan lupa elektron sisa ini atau elektron terluarnya itu maksimal 8, tidak boleh lebih dari 8 untuk elektron sisa. Kita langsung ke contoh ya. Nah, ini ada beberapa contoh. Misalkan yang pertama itu atom karbon. Atom karbon di sini bisa dilihat itu nomor atomnya 6. Dari nomor atom ini yang pertama kita bisa tentukan dulu jumlah elektronnya. Nomor atomnya 6 berarti jumlah elektronnya 6. Bagaimana susunan elektronnya, konfigurasinya? Kita isi kulit K itu maksimum dia menampung 2 elektron. Nah, kan semula ada 6 elektron. Kulit K
itu ditempati oleh 2 elektron. Selanjutnya, sisanya ada 4 elektron akan menempati kulit L. Kemudian yang kedua ada Mg, magnesium, nomor atomnya 12, jumlah elektronnya berarti 12. Kulit K bisa diisi 2 elektron. Selanjutnya kulit L dia maksimal menampung 8 elektron sehingga sudah 10 ya. 2 dan 8 berarti sudah 10 elektron yang digunakan. Sisa lagi 2 elektron baru ditempatkan di kulit M itu ya. Dan seterusnya caranya sama. Oh ya, ini yang K, kalium dengan nomor atom 19, ya jumlah elektronnya kan 19. Kulit K itu diisi 2 elektron. Sisa lagi 17 elektron. Kulit L bisa diisi 8 elektron sehingga sisa lagi 9 elektron. Apakah kulit M diisi 9 elektron? Tidak boleh ya. Ingat kulit terluar itu maksimal 8 sehingga kulit M ini mengikuti pengisian pada kulit sebelumnya yaitu kulit L. Kita isi 8, sisanya lagi 1 baru ditempatkan di kulit N gitu ya. Jadi total ada 19 elektron. 2881 itu konfigurasinya ya. Kita lanjut mengenai elektron valensi. Tadi sudah sempat Ibu singgung. Elektron valensi itu merupakan elektron yang terletak di kulit terluar suatu atom ya. Berarti kita tentukan berdasarkan elektron yang terletak di kulit terluar. Kita ambil contoh oksigen, nomor atomnya dia kan 8. Oksigen dengan nomor atom 8 itu berarti jumlah elektronnya 8 ya, karena dia atom netral. Kulit K kita isi 2 elektron. Kemudian kulit L sisanya lagi 6 elektron. Nah ini anak-anak perhatikan, kulit L dia jumlahnya berapa elektron di sini? Ada 6 ya, sehingga itulah elektron valensinya, elektron terluar ada 6. Kemudian P, fosfor. Konfigurasinya 2, 8, 5. Nah, kulit terakhir itu terisi 5 elektron, sehingga elektron valensinya 5. Dan seterusnya seperti itu caranya ya. Lanjut. Nah, bagaimana konfigurasi elektron untuk ion? Konfigurasi untuk ion tentunya berbeda dengan konfigurasi elektron untuk atom ya. Ion itu, kita tahu ion itu ada 2, ada kation, kemudian ada anion. Kation atau ion positif, dia merupakan atom yang sudah melepaskan elektron. Yang sudah melepaskan ya. Kemudian anion atau ion negatif, merupakan atom yang sudah menangkap elektron. Karena menangkap elektron berarti jumlah elektronnya bertambah ya. Contoh soal, nah ini ada atom netral, kemudian ada ion. Kita ambil contoh natrium dengan nomor atom 19. Ini ya, konfigurasinya 2, 8, 8, 1. Sekarang ada ion Na+, Na positif, artinya apa ini? Na+, artinya atom Na yang sudah melepas 1 elektron. Elektron yang mana dilepas? Ini ada 1 elektron ya di kulit terluar itu dilepas. Membentuk ion positif. Lepas berarti kan hilang 1 elektronnya. Sehingga sisa lagi berapa? 18 elektron. Konfigurasinya jadinya 2, 8, 8. Jadi elektron valensinya yang dilepas ya. Kemudian ada oksigen. Nomor atomnya 8. Konfigurasinya 2, 6. Ada ion O-2. O-2 ini artinya apa? Atom O yang sudah menangkap 2 elektron. Karena menangkap 2 elektron berarti kan bertambah elektronnya. Nah ini yang semula 6 elektronnya nangkap lagi 2 sehingga jadinya konfigurasinya 2, 8 gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu mengenai konfigurasi elektron berdasarkan teori atom mekanika kuantum atau dikenal juga dengan cara persubkulit. Ya. Nah, ini ada yang pertama itu prinsip Aufbau. Jadi,
di konfigurasi elektron berdasarkan teori mekanika kuantum ini, itu ada 3 prinsip yang digunakan. Yang pertama ada aturan Aufbau, kemudian ada larangan Pauli, nanti kita bahas, ada juga dengan aturan Hahn ya. Yang pertama dulu untuk aturan Aufbau. Nah, ini apa ini? Ini bukan bukan ular tangga ya. Ya. Nah, ini adalah diagram tingkat energi untuk di aturan Aufbau ya, digambarkan seperti ini. Nah, ini untuk subkulit itu ada 4 subkulit, Ibu jelasin dari awal dulu, ada 4 subkulit S, P, D, dan F. Subkulit S dia maksimum menampung 2 elektron. Subkulit P dia menampung 6 elektron. Kemudian subkulit D menampung 10 elektron dan yang F dia maksimum menampung 14 elektron. Bagaimana aturan pengisian untuk elektronnya? Nah, pengisian orbitalnya ini dimulai dari subkulit yang tingkat energinya rendah ke tingkat energi yang tinggi. Yang mana yang tingkat energinya paling rendah itu kita mengikuti tanda panah ini ya, dimulai dari 1S gitu ya. Setelah 1S lanjutkan ke 2S. Kemudian setelah 2S, 2P. Setelah 2P ke 3S. Kemudian setelah 3S apa? Ke 3P. Kemudian ke 4S. Setelah 4S kita ke 3D. Ikuti tanda panahnya ke 4P, ke 5S. Kemudian ke 4D, ke 5P, 6S. Lanjut ke 4F. Kemudian ada 5D, 6P, ke 7S. Kemudian dari 7S ke 5F, 6D, 7P itu ya. Jadi seperti itu urutannya. Tapi biar tidak bingung, ini ada trik khusus untuk ngafalin kita pakai keteraturan atau pola keteraturannya ya. Ini. Nah, ini bisa dihafalkan polanya. Misalkan ini biasanya kalau kita ngafalin itu paling gampang sampai di 3P ya. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P. Nah, dengan menggunakan pola keteraturan ini, kita ingat ini dulu. S, SPSP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Gitu ya, Ibu ulang. Ada S, SPSP, SDP, SDP, SFDP, SFDP. Nanti tinggal diikuti diselipkan dengan nomor kulit. Ada 1, 22, 33, 434, 545, 6456, 7567. Jadi kita hafalin keteraturannya ya. Berarti nanti pengisiannya seperti ini. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, dan seterusnya ya. Ikuti keteraturannya ini, polanya. Oke, biar lebih paham, kita ke contoh ya. Ini contohnya. Misalkan ada natrium dengan nomor atom 11. Berarti jumlah elektronnya berapa di sini? Ya, jumlah elektronnya 11 ya. Bagaimana konfigurasi per subkulitnya? Kita mulai diisi dari ini ya, 1S. Dimulai dari subkulit 1S, 2 elektron ini diisi ya, 1S2, kemudian 2S2, berarti sudah berapa elektronnya? Ini yang di atas ini. 1 ini nomor kulit, S ini subkulitnya, yang di atas ini, yang 2 ini, kemudian ini juga ada 2, itu merupakan jumlah elektron ya. Jadi 1S2, 2S2, berikutnya apa? Ya, 2P6. Berarti sisa lagi berapa ini? Udah 2, 2, 6. Berarti sudah 10 elektronnya. Sisa lagi 1 elektron, itu dia akan menempati subkulit 3S1. Sehingga total elektronnya di sini 10 ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Jadi ikuti keteraturannya ya. Contoh yang lain ini pada kalium nomor atomnya 19. 1S2, 2S2, 2P6, kemudian 3S2. Setelah 3S2 ada 3P6. Kemudian sisanya ada 4S1 ya. Oh, contoh yang lain juga sama caranya ya. Ikuti pola keteraturannya. Oke, sekarang langsung ke ini. Ada larangan Pauli.
Nah, larangan Pauli ini menyatakan bahwa tidak ada elektron dalam suatu atom yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Jadi dalam ini ada istilah orbital di sini ya. Orbital itu mungkin bisa kita asumsikan sebagai kamar. Nah, kita anggap dalam satu kamar itu bisa ditempati oleh 2 orang. Kita anggap seperti itu. Sama juga pada suatu orbital. Satu orbital itu akan ditempati maksimum oleh 2 elektron. Nah, untuk penulisan diagram orbitalnya, itu dalam orbital yang sama, dia pengisian elektronnya dituliskan dengan arah spin yang berlawanan. Sebagai contoh, misalkan untuk ini ya, di sini Ibu pakai contoh helium. Helium dia konfigurasi elektronnya 1s2. Diagram orbitalnya bagaimana? Nah, ini untuk orbital S, seperti ini ya. Jadi ada 2 elektron. Kita tuliskan dulu searah, ini ya arahnya. Satu seperti ini menghadap ke atas, kemudian sisanya lagi satu berlawanan arah. Bukan ini ya, kalau yang lagi satu ini kan arahnya sama. Ini penulisan yang salah, yang benar seperti ini ya. Jadi dalam satu orbital itu arah spinnya berlawanan ya. Berikutnya ada kaidah Hund. Nah, untuk aturan Hund ini dia menyatakan bahwa pengisian orbital pada satu subkulit itu mula-mula elektron akan menempati orbital sendiri-sendiri. Jadi diisi dulu sendiri-sendiri setiap orbital. Kemudian jika ada elektron sisa, baru selanjutnya diisi berpasangan. Ya. Sebagai contoh misalkan pada orbital P. Orbital P ini kita anggap ada ini ya. Ada 3 kamar, kita anggap ada 3 kamar. Kalau misalkan ada 3 elektron, bagaimana cara penulisannya? Kita isi dulu satu-satu. Dengan arah yang sama ya. Ini ya, isi satu-satu dengan arah yang sama. Itu penulisan yang benar. Kalau misalkan yang pertama ini diisi ini ya ke atas. Kemudian yang kedua diisi 2 elektron langsung, itu penulisannya salah ya. Jadi isi dulu sendiri-sendiri atau satu-satu dengan arah yang sama. Jika ada elektron sisa baru diisi berpasangan dengan arah yang berlawanan tentunya ya. Untuk orbital D caranya sama juga. Kita isi masing-masing orbital ini dengan elektron arahnya yang sama dulu ya, yang searah. Gitu ya. Isi dulu satu-satu, kalau sudah penuh baru ditempatkan berpasangan. Itu mungkin bisa disimak ya, seperti ini ya penggambarannya. Nah, ini Ibu berikan contoh bagaimana cara menuliskan diagram orbital untuk atom nitrogen dengan nomor atomnya 7 di sini ya. Nitrogen dengan nomor atom 7, berarti konfigurasi elektronnya gimana? 1s2, 2s2, 2p3, itu ya. Bagaimana diagram orbitalnya? Jadi kita tuliskan seperti ini, ada 1s2, 2s2, 2p3. 1s2 kita isi dulu orbital 1s2. Ya, ini ada 2 elektron, kemudian di 2s2 ada subkulit S itu juga nampung 2 elektron dia ya. Ingat dengan spin yang berlawanan. Nah, kemudian di orbital P itu ya. Orbital P, subkulit P itu ada 3 orbital atau 3 kamar kita anggap. P3 berarti masing-masing diisi dulu satu ya. Arahnya sama. Jadi seperti itu caranya. Sudah ya? Selanjutnya, penulisan konfigurasi elektron juga bisa dituliskan dengan cara penyingkatan. Dengan menggunakan penyingkatan ini ya, berdasarkan konfigurasi elektron dari gas mulia. Kita tahu bahwa gas mulia itu bersifat stabil. Jadi pada dasarnya atom yang lain juga punya cita-cita yang sama biar stabil seperti gas mulia itu ya. Ini ada helium, ada neon, argon, kemudian krypton, xenon dan radon.
Bisa kalian cermati di sini penulisan konfigurasi elektronnya ya. Bagaimana penulisan penyingkatannya ya berdasarkan konfigurasi elektron gas mulia ini. Ambil contoh aluminium. Nomor atomnya 13. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, ini penyingkatan dengan menggunakan konfigurasi gas mulia, konfigurasi elektron gas mulia. Kita lihat untuk ini ya, unsur-unsur helium, bukan helium ya, unsur gas mulia itu ya, unsur gas mulia yang memiliki nomor atom terdekat. Yang mana yang terdekat ini untuk aluminium? Ada neon. Ini ya, neon itu nomor atomnya 10. Berarti ini ya kita tuliskan seperti ini. Konfigurasi elektron untuk neon. Kemudian untuk neon kan sampai di nomor atom 10 dan sampai di jumlah elektron 10 ya. Sampai di sini, sampai di 2p6. Ini adalah konfigurasi elektron dari Na. Sisanya itu pada 3s2, 3p1 dituliskan ya. Nih, jadi konfigurasi elektron Na-nya dulu tuliskan, setelah itu 3s2, 3p1. Untuk Fe juga sama ini. Fe itu besi ya. Lambang dari besi, nomor atomnya 26, konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, berikutnya ada 3s2, 3p6, 4s2, dan terakhir ada 3d10. Kalau nomor atomnya 26, berarti yang terdekat dengan gas mulia itu apa? Argon ya, dengan nomor atom 18. Kita lihat sampai di mana penyusunan elektron sampai 18 elektron. Ini ada 10, 12, 18, sampai di 3p6. Ini merupakan konfigurasi elektron dari argon ya. Sisanya 4s2, 3d6 itu dituliskan di sini ya. Jadi caranya seperti itu. Nah ini terdapat juga penyimpangan-penyimpangan dalam konfigurasi elektron. Sebagai contoh, misalkan kita ambil tembaga, lambangnya Cu ya, dengan nomor atom 29. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, kemudian ada 3s2, 3p6, 4s1, 3d10. Biasanya mungkin anak-anak menuliskan kalau berdasarkan berdasarkan kenaikan tingkat energinya itu pasti anak-anak menuliskan 4s2, 3d9 itu. Nah, ini kenapa kok 4s1, 3d10? Ternyata subkulit D itu cenderung terisi setengah penuh atau terisi penuh agar stabil. Jadi ini yang awalnya 4s2, 3d9 ternyata dia lebih stabil pada 4s1, 3d10. Ini S-nya dia terisi setengah penuh, kemudian subkulit D-nya dia terisi penuh. Jadi setengah penuh, penuh itu lebih stabil ya. Nah, penyingkatannya ini konfigurasi untuk AR, kemudian sisanya ada 4S1 sama 3D10. Jadi seperti itu ya, mengikuti aturan setengah penuh atau penuh biar lebih stabil ya. Nah, ini ada beberapa latihan soal yang bisa kalian gunakan. Ini bisa dilatih soal-soalnya ya, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian mengenai konfigurasi elektron, baik itu untuk teori atom Bohr maupun teori atom mekanika kuantum menggunakan subkulit ya. Ini bisa dilatih ya. Oke, itu aja. Terima kasih.